Panjangan PPKM level 4 dan 3 kembali diikuti dengan sejumlah pelonggaran. Setelah sebelumnya melonggarkan aturan PPKM untuk usaha UMKM, seperti pedagang kaki lima dan rumah makan, kini giliran pusat perbelanjaan atau mal yang dilonggarkan dan juga tempat ibadah dan juga beberapa sektor lain. Lantas seberapa siap pemerintah dengan risiko yang akan dihadapi akibat pelonggaran demi pelonggaran yang tengah dilakukan saat ini? Inilah Prime Talk selengkapnya. Pemerintah memutuskan melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali hingga 16 Agustus mendatang. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyebut terjadi penurunan kasus COVID-19 mencapai 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli lalu. Sehingga momentum ini disebut harus terus dijaga dengan perpanjangan PPKM. Meski begitu, di tengah perpanjangan PPKM, pemerintah memutuskan untuk relaksasi di sejumlah sektor. Salah satunya dilakukan uji coba pembukaan pusat belanja atau mal selama seminggu ke depan di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan kapasitas maksimal 25%. Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 12 di bawah 12 tahun dan 70 di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan meski ada pelonggaran. Berkaca dari tahun lalu, akibat warga kurang waspada dan abai, justru terjadi peningkatan kasus. Riza menyarankan warga tetap berada di rumah mendukung pelaksanaan PPKM level 4 di Jakarta. Ya di Jakarta kan tetap level 4, namun ada pelonggaran-pelonggaran rumah ibadah dan mal, ya perbelanjaan. Kami minta seluruh warga Jakarta untuk disiplin, jadikan protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan. Jangan selalu ada aturan baru taat, jangan selalu ada aparat baru taat. Jangan karena ada sanksi baru taat, tapi kita harus taat selalu karena kita meyakini bahwa protokol kesehatan ini adalah kebutuhan kita bersama. Epidemiolog Universitas Airlangga menegaskan, relaksasi baru bisa dilakukan ketika daerah tersebut sudah bisa menurunkan tingkat level menurut asesmen yang telah disepakati dan sesuai ketentuan WHO. Pelonggaran sedikit demi sedikit saat PPKM justru bisa membuat bingung masyarakat dan tidak efektif menurunkan positivity rate. Kita bisa lebih longgar kalau level itu turun, misalnya dari 4 menjadi 3, yang 3 menjadi 2 misalnya. Dan tentu yang terbaik adalah ya minimal paling satu lah gitu. Tapi belum ada yang seperti itu ya. Nah, lihat itu saja. Kalau level 4 ya tentu kebijakannya tetap level 4. Ya, kalau dia turun ya kebijakannya menjadi lebih longgar. Itu saja patokannya. Karena itu kita sudah sepakat menggunakan leveling itu sesuai dengan acuan WHO. Dengan pemerintah melonggarkan sejumlah aturan dalam kebijakan PPKM level 4 ini, patut diwaspadai akan risiko kenaikan kasus yang akan timbul apabila kegiatan masyarakat yang direlaksasi tak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan upaya penanganan kesehatan yang tak maksimal. Tim Liputan Metro TV. Baik, langsung saja kita bahas bersama 3 orang narasumber kami. Yang pertama ada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Dan juga Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu. Mas Wahyu. Sehat-sehat, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Saya ingin ke Mas Heri terlebih dahulu. Meminjam tadi kutipan dari Pak Windu Purnomo, Mas Heri. Mudah-mudahan juga ikut menyimak. Level 4 ya level 4. Bukan namanya level 4, tetapi isi turunan aturannya seperti level 3. Mal boleh buka, tempat ibadah juga boleh buka, kemudian beberapa sektor lainnya juga dibuka. Apa pertimbangannya diberlakukan hal seperti ini, Mas Heri? Ya, dalam setiap keputusan tentu saja kami sudah memperhatikan masukan dari para ahli, termasuk dalam hal ini yang terkait dengan kebijakan terakhir ini masukan dari Pak Alfonsus juga, kira-kira seperti itu. Jadi memang
Ini situasi yang tidak mudah, Mas Wahyu, tetapi saya rasa ini juga pelonggarannya juga belum berlaku untuk semua kota. Kita baru melakukan uji coba pada 3 kota besar. Kalau ini kemudian bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang memadai dan kemudian tidak memicu klaster penularan, kenapa kemudian tidak dilakukan? Karena toh pada akhirnya kita ini akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dan kemudian mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang pada saat yang bersamaan itu sesuai dengan protokol kesehatan yang diminta. Baik, Mas Heri, ukuran keberhasilannya apa? Indikatornya apa? Kalau tadi Anda katakan diharapkan tidak terjadi klaster penularan, tetapi kan ini uji cobanya 1 pekan. Sementara kita tahu masa inkubasi virus itu 14 hari, Mas. Iya, benar. Jadi ketika masuk itu juga dibatasi, mereka yang sudah mendapatkan vaksin COVID bisa menunjukkan sertifikatnya melalui aplikasi Peduli Lindungi, kemudian di atas 70 tahun dan di bawah 12 tahun juga tidak diperkenankan masuk. Dan yang jangan lupa dilihat bahwa yang bisa berkunjung itu 25% dari kapasitas. Karena pada nyatanya tadi juga Mas Wahyu juga melaporkan reporternya di Kuningan City itu masih sangat sepi ya pengunjung yang datang ke sana. Jadi ini baru diuji coba karena juga jangan dianggap bahwa seluruh PPKM yang level 4 di 71 kabupaten kota di Jawa Bali ya tetap dengan standar protokol level 4. Baik, saya ingin ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, tentu kebijakan soal pengetatan aktivitas masyarakat ini selalu merugikan pihak pengusaha. Dalam hal ini juga kapasitas pusat perbelanjaan juga terkena imbasnya. Tetapi dengan aturan yang saat ini sudah berlaku, kapasitasnya 25%, kemudian usia 12 sampai 69 tahun saja yang diperbolehkan masuk. Menurut Anda bagaimana Pak Alfonsus aturan ini? Ya, jadi sebetulnya dengan kondisi pelonggaran ini tetap kondisi pusat perbelanjaan, kondisi usaha akan tetap masih sangat berat. Karena pada saat PPKM Mikro pun dengan kapasitas maksimal 50%, itu belum bisa menutup biaya operasional, apalagi dengan kapasitas hanya 25%. Jadi ini memang satu kondisi yang sangat menjadi dilema bagi pusat perbelanjaan. Namun di satu sisi juga, kalaupun tetap tutup juga tetap banyak biaya-biaya yang harus tetap dikeluarkan yang relatif nilainya tidak berubah. Jadi tetap defisit juga. Tetapi saya kira lebih baik dimulai dengan 25% ini karena dengan pelonggaran ini bukan hanya pusat perbelanjaan saja yang tertolong. Di sekitar pusat perbelanjaan, di hampir semua pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia, selalu ada sektor-sektor usaha non-formal yang skala kecil dan mikro yang selama tutup tidak bisa mendapatkan usaha seperti tempat kos, warung-warung, ojek yang antar jemput karyawan, parkir, dan sebagainya. Mereka sudah 5 minggu lebih praktis tidak mendapatkan penghasilan sama sekali karena para pekerja yang menjadi pelanggan-pelanggan mereka itu tidak bekerja karena pusat perbelanjaannya tutup. Jadi dengan pelonggaran ini bukan hanya pusat perbelanjaan saja dan para penyewanya saja seperti yang bebas sewa. Tetapi banyak sektor-sektor usaha non kecil juga yang terbantu. Jadi saya kira ini lebih baik daripada memang sama sekali tidak ada pelonggaran. Lebih baik daripada sama sekali tidak ada pelonggaran. Tetapi seberapa siap kemudian teman-teman di pusat perbelanjaan ini menyiapkan infrastruktur yang saat ini tengah disepakati? Ada syarat untuk vaksin misalnya, apakah semua pusat perbelanjaan sudah dilengkapi dengan pemeriksaan QR Code untuk akses, untuk bisa terintegrasi dengan akses Peduli Lindungi misalnya? Ya, jadi ini menjadi sangat penting. Jadi tadi Pak Heri sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan uji coba tentunya dengan berbagai macam pertimbangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Tetapi yang menjadi sangat penting sekarang kita ingin memastikan meskipun kita berada tetap di level 4, tetapi resiko-risiko itu kita minimalkan, yaitu dengan cara memastikan bahwa siapapun yang masuk ataupun berada di pusat perbelanjaan itu harus sudah vaksinasi. Artinya adalah semua orang yang berada di pusat perbelanjaan harus sudah sehat, tidak terpapar COVID, itu ya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Mekanisme pemeriksaannya tidak bisa lagi secara manual, karena kalau dengan menggunakan manual, banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi, seperti misalkan kita ketahui bersama, banyak sekali pemalsuan sertifikat dan sebagainya. Nah,
kami tidak mau itu terjadi. Oleh karenanya pemeriksaannya harus melalui sistem untuk mengurangi berbagai masalah yang terjadi, kemungkinan kebocoran-kebocoran yang terjadi. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini kebetulan kan pemerintah baru memutuskannya tadi malam. Jadi masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih belum buka hari ini karena mereka masih mempersiapkan persiapannya, betul. Jadi lebih baik tidak buka dulu daripada buka dengan persiapan yang belum sempurna. Jadi itu yang terjadi saat ini. Baik, Mas Miko, apa tanggapan Anda soal kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama soal pembukaan aktivitas pusat perbelanjaan ini? Pertama adalah PPKM itu harusnya diikuti dari dua faktor, transmisi dan kemampuan atau kapasitas respon dari kabupaten atau kota. Nah, itu harusnya diukur pakai standar ya. Transmisi juga harusnya pakai standar. Kalau tidak sadar itu sama aja pertanyaannya. Begitu Depok dinyatakan sebagai kasus aktif terbanyak, kemudian apa dasarnya? Karena setiap kabupaten itu tidak bisa dibandingkan kalau tidak standar pemeriksaannya. Yang kedua, pembebasan pada PPKM level 4 itu kebanyakan salah ya kebijakannya. Bagi makan di restoran boleh 20 menit, apa dasar teorinya? Padahal kasus COVID bisa menular. Dalam waktu 5 detik aja bisa menular. Kenapa dibolehkan? Harusnya restoran itu boleh dibuka kalau di pasar tabir antara di meja makan begitu aja. Ada pembatasan yang jelas antara yang makan dan dua. Kemudian dibuka 25% juga pakai kartu vaksin. Itu apa dasarnya? Karena vaksin tidak menjamin kalau orang tersebut juga bebas dari COVID. Jadi orang yang terinfeksi saja bisa 2 kali atau 3 kali, apalagi orang yang divaksin bisa terinfeksi lagi. Banyak teman saya yang mengapor bahwa dia udah vaksin, kenapa bisa terinfeksi lagi begitu. Jadi menurut saya wajar. Bahkan kesehatan juga sudah divaksin, dia bisa terinfeksi lagi. Jadi itu bukan pembatasan yang bagus, jadi harusnya dipikirkan cara menghentikan penularan yang baik. Seharusnya pakai tabir. Perlu ditiru bagaimana misalnya toko-toko melindungi kliennya atau pelanggannya dan juga melindungi penunggunya begitu. Jadi menurut saya antara penjaga toko pasir dan customer itu ada batasan jelas. Jadi dasar kebijakan tersebut diambil apa, Mas Heri? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan di Prime Talk. Saya ingin ke Mas Heri, tadi apa yang dikatakan Mas Miko soal apa dasar pertimbangannya diambil kebijakan. Makan misalnya boleh 20 menit, padahal juga virus bisa transmisinya bisa terjadi dalam hitungan detik. Kemudian juga mal, kenapa apa dasarnya vaksin, padahal banyak juga yang sudah divaksin kemudian terpapar. Iya, Mas Wahyu, kita ini sebenarnya tidak dalam banyak pilihan ya. Pilihan-pilihan kita itu hampir buruk di antara yang terburuk, sehingga kita harus memilih, kemudian juga menjaga keseimbangan juga. Dilema antara gas dan rem ini sejauh mana ini bisa dipertahankan dan bisa dijaga, sehingga kita melakukan sejumlah uji coba lah. Uji coba yang kemudian kita berharap bahwa situasinya atau penularannya tidak terjadi kayak gitu. Tadi memang juga dipertanyakan oleh Pak Tri Yunis kenapa ini bisa terjadi, termasuk juga di vaksinasi. Nah, di vaksinasi ini saya sedikit lebih bisa menjelaskan kenapa harus membawa kartu vaksin. Sebenarnya ini adalah tetap untuk membatasi orang yang bepergian beraktivitas itu, mereka sudah divaksin, dan ketika orang-orang yang sudah divaksin ini pun kalau amit-amit dia terpapar, itu biasanya gejalanya sangat ringan atau ringan ya. Fatality rate-nya juga sangat rendah kalau kita lihat statistik di DKI itu 0,22%. Jadi ini memang sebuah langkah jalan tengah yang kita bisa lakukan sehingga dua-duanya lebih bisa jalan. Pak Alfonsus bisa menceritakan bagaimana situasi dunia usaha juga ketika 6 pekan kemarin dilakukan PPKM level 4, ini sama yang tentu saja jauh lebih berat dibandingkan pada periode 2020. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, kita ini kan sedang masuk dalam tahap uji coba.
melihat bagaimana kalau menurut kemarin Pak Luhut menyampaikan apa yang diminta oleh Presiden bahwa kita bersiap-siap untuk berdampingan dengan COVID-19 ini dengan protokol kesehatan yang disiapkan di pusat perbelanjaan. Menurut Anda apakah yang sudah berjalan ini sudah cukup atau apa tanggung jawab yang juga diambil oleh teman-teman pengusaha dalam hari ini pusat perbelanjaan agar prokes ini bisa berjalan dengan maksimal? Ya, saya kira ini menjadi satu pilihan yang konsekuensi yang harus kita pilih, di mana tadi Pak Heri sudah jelaskan juga bahwa sebetulnya kondisi para pelaku usaha di tahun 2021 ini kan jauh lebih berat daripada tahun 2020. Karena pada tahun 2020 meskipun kondisi berat, tetapi masih ada dana cadangan. Tetapi di tahun 2021 ini dana cadangan sudah tidak ada sama sekali karena sudah habis terkuras di tahun 2020. Nah, seperti kita ketahui juga selama 6 minggu PPKM darurat ataupun PPKM level 4 ini berlaku, banyak para pengusaha yang sudah tidak mampu lagi mengibarkan bendera putih dan bahkan ada yang mencoba bunuh diri dan sebagainya. Jadi saya kira ini kondisi yang sangat berat. Tetapi di satu sisi kita tetap harus memperhatikan kesehatan masyarakat. COVID-19 ini masih akan tetap bersama kita untuk sekian waktu yang kita tidak ketahui. Artinya apa? Artinya kita ingin kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan. Tidak mungkin kegiatan ekonomi tidak berjalan. Tapi di satu sisi kita bagaimana memastikan bahwa kegiatan ekonomi ini berjalan dengan resiko seminimal mungkin. Oleh karenanya kami membuat protokol-protokol kesehatan tambahan ini. Kami menyetujui usulan-usulan ataupun hasil diskusi dengan pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi ini. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ini tidak ada kompromi. Jadi pusat perbelanjaan harus tidak ada kompromi terhadap ketentuan yang baru ini. Siapapun yang masuk ke pusat perbelanjaan tidak terkecuali harus betul-betul wajib vaksinasi. Oleh karenanya kenapa kami menggunakan sistem, tidak menggunakan manual. Kalau menggunakan manual, kami khawatir akan banyak kebocoran-kebocoran. Jadi itulah Pak yang Alfonsus, bisa terakhir saya ingin minta tanggapan ke Mas Miko. Apa kemudian yang harus dijaga betul oleh para pengusaha, pemerintah semua di masa uji coba untuk pembukaan aktivitas pusat perbelanjaan ini khususnya? Ya, menurut saya semua pihak harus mengerti tentang positivity rate. Kalau misalnya positivity rate 10% ke atas gitu, itu masih berisiko. Mari kita jaga semua pihak harus menjaga. Pihak pemerintah, pihak pebisnis harus menjaga. Kalau pebisnis yaitu klien dan customer-nya atau pedagang dan customer-nya harus dijaga. Kita sama-sama menjaga. Customer menjaga penjualnya, begitu penjual menjaga customer-nya begitu. Nah, itu harus sama-sama rakyat menjaga penularan ini jangan sampai tinggi dengan memakai protokol kesehatan. Kemudian di pasar dimanapun harusnya sama persepsinya tentang menjaga sesama anak bangsa begitu. Jadi kalau kita merasa semua ini anak bangsa, marilah kita jaga negara ini dari penularan COVID. Jadi kita harus sama persepsi tentang positivity rate. Jadi kalau di atas 10% ya kita harus jaga, kalau 5% ya boleh dilonggarkan. Oke. Permasalahannya sekarang yang naik turun sudah mulai di kisaran 10%. Baru Jakarta saja untuk kota besar, Mas Miko. Sementara daerah penunjang lainnya, wilayah aglomerasi ini juga masih berkutat di angka belasan persen, masih tinggi. Ini mungkin kita bahas lagi karena waktunya tidak cukup untuk hari ini. Mungkin besok kita bisa bahas lengkapnya, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Miko, Pak Alfonsus, dan juga Mas Heri.